Selamat siang Bapak Ibu, Opa Oma terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur oleh pertolongan Tuhan Yesus kita dapat berkumpul dalam ibadah Komisi Usia Lanjut pada saat ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur oleh berkat Allah yang begitu melimpah, oleh rahmat Allah yang begitu besar, dan kasih Allah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau berikan kepada kami kesempatan Tuhan untuk bersatu, bersekutu dalam ibadah Komisi Usia Lanjut pada saat ini. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kami dapat berbagi sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman yang akan ditabur dapat menguatkan jiwa, pikiran, hati, dan tubuh kami setiap pribadi yang hadir dalam ibadah ini. Bapa, ampunilah kami dari segala dosa yang kami lakukan di hadapan Engkau Tuhan. Sucikan kami dan tolonglah kami. Lepaskan kami daripada dosa yang menyiksa dan membelenggu kami, sehingga kami bisa hidup kudus di hadapan Engkau. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Pembacaan Mazmur pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37, demikianlah firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.
Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan pada padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Halo Om Opa, selamat pagi. Mari kita sekarang berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini, Engkau masih menemani kami.
Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa berkatilah, semoga firman tersebut dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dan biarlah hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Om Opa, tema kita hari ini adalah ujian ketaatan mengasihi musuh. Yang diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita semua, Om Opa. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu hendaki, supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi Om Opa. Kembali menyapa kepada Om Opa. Ya, saya harapkan kabar hari ini untuk Om Opa lebih baik ya Om Opa ya. Dapat menjadi lebih baik lagi. Ya, maksudnya adalah mungkin Om Opa masih bisa makan 2 kali sehari. Ya, tidur di rumah yang layak ditinggal. Ya, itu adalah suatu hal yang sudah luar biasa Om Opa. Karena kadang-kadang kalau kita melihat dan memikirkan orang di luar sana yang masih kekurangan, ya kita masih beruntung Om Opa. Masih bisa makan 2 kali sehari, ya masih bisa istirahat di tempat yang layak. Ya, sedangkan kalau kita lihat di luar, masih banyak orang-orang yang membutuhkan hal tersebut. Ya, jadi saya harapkan Om Opa tidak lupa untuk bersyukur bahwa saat ini kita masih ada di sini dan berkumpul saat ini Om Opa karena berkat dan kasih sayang dari Tuhan. Nah Om Opa, melihat judul dan tema kita pada saat ini yaitu mengasihi musuh Om Opa, saya pribadi mengalami sedikit kesulitan untuk membahas tema ini Om Opa. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan saja musuh kita atau orang-orang yang tidak kita sukai Om Opa, ya itu sudah sangat menguras energi kita Om Opa. Ya, sangat mengesalkan hati kita. Bahkan kalau perlu kita nggak usah mikirin lagi deh orang tersebut. Ya, tapi bayangkan Om Opa, ya bayangkan kembali kalau misalkan kita sudah bertemu dengan orang tersebut, berbicara baik-baik, ya bahkan kita berbaikan kembali Om Opa dengan orang tersebut. Ya, bagaimana perasaannya Om Opa? Tentu di dalam hati ini kita memiliki suatu hati yang yang teduh, sejuk, ya lega, bahwa kita tidak mempunyai musuh lagi. Ya, serasa Om Opa bahwa beban berat yang selama ini menghinggapi hati kita Om Opa, ya itu bisa lepas begitu saja. Betul ya Om Opa ya? Ya, Om Opa mengasihi orang yang dekat dengan kita, ya seperti misalkan kakak, adik, orang tua kita, atau mungkin makan saudara-saudara kita di luar sana, ya tentu hal yang tidak sulit. Namun bagaimana Om Opa jika kita harus mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, ya atau bahkan musuh kita? Nah, dipastikan perasaan kita Om Opa, ya yang muncul itu sama semua. Rasa sebal, tidak suka, ya bahkan marah ketika mengingat orang tersebut yang Om Opa ya. Nah,
Tapi dalam Injil Lukas ini, Om Opa, Lukas 6, justru Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi sesama kita. Nah, bahkan termasuk musuh kita, Om Opa. Ya, bukan hanya mengasihi, tapi juga memaafkan jika orang tersebut atau dia yang tidak kita sukai atau musuh kita, itu memiliki salah dengan kita. Nah, Om Opa, Lukas 6 ini juga sering disebut sebagai Golden Rules atau hukum emas. Ya, dalam sebuah lagu yang berjudul Imagine yang dibawakan oleh The Beatles, ada sebuah lirik lagunya yang berjudul atau yang menarik, People live in peace, ya, and the world will be as one. Nah, Om Opa, kalau kita mengerti artinya, bayangkan jika kita hidup di dunia ini yang penuh dengan sukacita, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, ya, tidak ada permusuhan dan sebagainya. Ya, itu seperti hidup kita di surga ya, Om Opa ya. Nah, inilah yang mau disampaikan ya oleh The Beatles, bahwa hidup ini bisa sempurna jika tidak ada permusuhan dan yang ada hanya perdamaian. Lalu semua orang bersatu dan semua itu bisa dijalankan, Om Opa, jika saja semua orang saling mengerti satu sama lain. Ya, juga di dalamnya termasuk, Om Opa, adalah kita bisa mengasihi musuh kita yang selama ini tidak pernah kita sapa. Nah, coba Om Opa ingat-ingat lagi nih, siapakah orang-orang yang pernah kita sapa, mungkin sekali dua kali dalam 5 tahun sekali barangkali, ya mungkin Om Opa jarang sekali menyapa orang tersebut. Ya, coba diingat-ingat lagi. Nah, Om Opa, adalah sebuah tindakan yang luar biasa jika kita semua yang pertama kali memaafkan musuh kita dengan cara dekat dan berbicara kepadanya. Ya, jadi Om Opa, saya harapkan tidak canggung lagi, ya, tidak malu-malu untuk mendekati musuh kita atau orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Ya, tapi mungkin ada pertanyaan dari Om Opa, ya, bisakah kita melakukan hal tersebut? Nah, di sini saya cuma bisa berkata seperti ini, Om Opa. Jawabannya pasti bisa, namun harus dengan tekad kuat, Om Opa. Walaupun dalam hati kita masih sebal atau bahkan marah dan sedikit gengsi, ya, sedikit gengsi untuk memulainya. Namun jika kita melakukannya, ya, sekarang hati kita pasti akan tenang. Daripada nanti kita tunda-tunda, Om Opa, ya, kita tunda nanti aja deh, bahkan sudah bertahun-tahun, ya, kita sudah lupa. Ya, nah kalau tidak sekarang, kapan lagi, Om Opa? Kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, dengan musuh kita, dan kita berbaikan dengan orang tersebut. Nah, Om Opa, berbicara mengenai kasih, ada 4 jenis kasih yang kita kenal, ya, yaitu kasih kepada keluarga yang pertama. Nah, kasih ini bisa kasih kepada ayah, ibu, adik atau kakak, bahkan keluarga kita yang lainnya. Nah, kasih ini, Om Opa, disebut dengan kasih storge. Nah, sering kita melihat bahwa keluarga kita berkumpul nih, Om Opa. Ya, ada beberapa keluarga yang kumpul hingga mereka sepakat untuk menyewa sebuah hotel atau tempat penginapan demi semua bisa berkumpul. Ya, mungkin Om Opa pernah seperti itu. Semua keluarga bisa berkumpul, lalu kumpul di suatu tempat, ya, entah menyewa sebuah hotel atau tempat, ya, atau tinggal di sebuah tempat yang luas, ya, itu demi bisa berkumpul semua, Om Opa. Nah, memang jarang mereka bisa berkumpul, Om Opa. Ya, karena mungkin kesibukan kita masing-masing, jadi kita semua satu persatu mungkin jarang bisa berkumpul. Tapi sekalinya berkumpul, Om Opa, yaitu patut disyukuri, karena kita masih bisa berkumpul. Nah, jadi memang, Om Opa, yang dicari di sini dalam perkumpulan tersebut, Om Opa, adalah suasana yang ramai, ceria dan senda gurau. Nah, yang nantinya akan menambah keakraban kita semua dalam satu keluarga. Ya, jadi kalau misalkan Om Opa sering berkumpul bersama keluarga, ya, terus diupayakan, Om Opa, ya, jangan dilupakan, jangan ditiadakan bahkan. Ya, harus terus dikembangkan, ya, kalau bisa mungkin setiap minggu, setiap liburan atau setiap waktu kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, ya, terus kembangkan ya, Om Opa, ya, terus dijalankan. Ya. Nah, lalu kasih yang kedua, Om Opa, yaitu kasih kepada sahabat, teman. Ya, kasih kepada sahabat atau teman. Nah, kasih ini disebut dengan kasih pilihan. Apa Om Opa pernah melihat ada sahabat selalu bersama dari kecil hingga dewasa? Biarpun mereka mungkin laki-laki atau perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ya,
Tapi itu adalah merupakan sebuah hubungan yang indah, yang mereka saling berjanji untuk selalu bersama selama-lamanya Om Opa. Bukan pacaran Om Opa ya, mereka saling bersahabat walaupun mungkin beda jenis kelamin, ya bahkan mungkin mereka bisa bersahabat 3 atau 4 orang, ya berbeda jenis kelamin. Tapi itulah Om Opa, ya walaupun ada di antara mereka itu, ya laki-laki dan perempuan, akhirnya mereka bersatu, ya dalam bentuk pertemanan, ya yang harusnya bisa dikembangkan hingga sampai saat ini. Ya, nah Om Opa, kasih yang ketiga, ya, yaitu adalah kasih eros. Nah, ini adalah kasih kepada sesama Om Opa. Contohnya adalah jika laki-laki menyukai wanita, demikian juga jika seorang wanita menyukai seorang pria. Ya, kedekatan mereka ujungnya berakhir dalam sebuah pernikahan Om Opa. Ya, jadi kalau misalkan kita dulu pernah berteman dengan seseorang dan akhirnya menikah, ya itu karena mungkin hubungan mereka didasarkan pada hubungan kasih eros ya Om Opa ya. Nah yang terakhir Om Opa adalah kasih agape. Orang banyak mengatakan bahwa kasih agape adalah sebuah kasih yang sempurna dan murni. Nah kenapa Om Opa? Karena kasih ini adalah kasih yang tulus ikhlas, tidak memandang orangnya siapa. Hanya Tuhan yang memiliki kasih ini Om Opa. Manusia masih memiliki banyak pertimbangan untuk mengasihi manusia. Tuhan tidak pernah melihat siapa yang dikasihnya. Dia tetap menyayangi orang tersebut walaupun sudah sangat berdosa sekalipun. Nah, Om Opa mungkin ini yang cocok ketika kita punya masalah dengan teman kita, Om Opa. Ya, kita bersahabat nih dari kecil nih hingga sekarang. Tanpa melihat dia orangnya ganteng atau cantik, jelek atau tidak cakep, ya Om Opa, kaya atau miskin. Ya kita tetap mau bersahabat dengan dia, bahkan sampai tua. Ya bahkan mungkin kalau kita disakiti oleh orang tersebut, Om Opa, ya kita masih bisa mengampuni, ya kita masih bisa menyayangi orang tersebut, bahkan sampai sekarang pun, ya hingga kita tua, orang tersebut masih bisa kita sayangi. Ya, nah tapi pertanyaannya adalah, mampukah manusia mewujudkan kasih agape tersebut, Om Opa? Jawabannya pasti bisa, Om Opa. Kalau tidak bisa, Tuhan tidak akan mungkin menginginkan manusia melakukannya. Namun untuk mewujudkannya, Om Opa, bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan tekad yang kuat dan kemauan yang besar, selain pertolongan dari Tuhan. Ya, jadi jangan kita cuma berdoa saja, Om Opa, tapi kita juga harus berusaha. Ya, kita bergerak, mendatangi rumahnya, atau berbicara dengan dia langsung, ya, lalu minta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Nah, Om Opa, banyak hal yang dibutuhkan untuk mendukung kasih agape ini terwujud. Selain pertolongan dari Tuhan, tekad dan kemauan yang kuat adalah hal pendukung untuk kita bisa melakukan kasih agape ini. Ya, hal-hal pendukung yang tadi benar-benar dibutuhkan adalah seperti tadi Om Opa, kemauan, ya kemauan yang kuat. Ya, maukah kita memaafkan orang tersebut? Ya, jika dia mempunyai salah kepada kita. Ya, lalu jangan lupa teman-teman. Ya, jangan lupa juga teman kita yang kita datangi tersebut, ya, itu harus kita doakan juga Om Opa. Ya, nah dalam Injil Lukas Om Opa, bentuk mengasihi musuh bisa berbentuk nyata, seperti berbuat baik kepada musuh kita, berdoa meminta berkat bagi musuh kita, juga mendoakan mereka yang suka menghina orang lain. Ya, jadi mungkin memang agak berat Om Opa, jika mungkin misalkan orang tersebut sukanya berbicara yang tidak benar. Ya, suka mungkin menyakiti hati kita dan sebagainya. Ya, tapi itulah tantangannya Om Opa. Ya, dalam Injil Lukas, ya itu adalah salah satu bentuk kasih kita untuk mengasihi orang tersebut. Ya. Nah, bagi mereka yang hidupnya penuh kasih, suka berdoa, hal tersebut bukanlah hal yang sukar Om Opa. Namun untuk mengasihi musuh kita dalam bentuk nyata, seperti bertemu, berbicara, apalagi mendoakan, tentu bukan hal yang mudah. Ya Om Opa ya, betul kan? Sebuah pertanyaan umum yang biasa terlontar adalah, bagaimana sih saya bisa mengasihi musuh saya dengan dia sudah menyakiti saya? Ya, bayangkan Om Opa, mungkin dia teman kita itu sudah sering menyakiti kita, yang mungkin sudah sering menghina kita. Nah, mampukah kita memaafkan dia? Nah, Om Opa, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa untuk mengasihi manusia atau sesama kita itu harus adil dan tidak memandang siapa dia. Yang karena dia sudah menyakiti hati kita, lantas kita tidak mau memaafkan dia. Ya,
Tuhan Yesus saja Om Opa mau memaafkan kita. Kenapa kita tidak mau mencoba memaafkan orang tersebut? Alek ini banyak ngomong nih. Ya, coba dong praktikkan Alek, bisa nggak? Nah, ya Om Opa, segala hal itu tidak ada yang sulit atau mudah jika kita tidak mencobanya dahulu Om Opa. Ya, kalau begitu, mari kita bersama-sama mencoba. Mulai dari hari ini, kita mengingat-ingat siapa saja sih yang sudah saat ini menjadi musuh kita atau orang-orang yang tidak kita sukai. Ya, kalau sudah kita ingat orang tersebut, Om Opa, mulailah dari hal mendoakan orang tersebut. Nah, lalu langkah selanjutnya yang agak berat, mungkin Om Opa bertemu dengan orang tersebut, lalu berbicara dan saling memaafkan. Ya, siapa tahu Om Opa, ketika kita mendatangi orang tersebut, ya ternyata orang tersebut pun merasa bersalah. Ya, jadi ketika kita datang, berbicara, lalu meminta maaf, ya dia pun langsung menangis dan meminta maaf. Ya, siapa tahu Om Opa ya, ketika kita datang pun dia sudah membuka hati untuk kita. Ya, nah bicara memang gampang ya si Alek ini, namun prakteknya memang memang susah. Namun Om Opa, jika kita tidak memulainya terlebih dahulu, bagaimana kita tahu hasilnya? Ya, akhirnya bagaimana ya kalau kita tidak mencobanya Om Opa? Memang yang dikatakan Yesus itu agak ekstrim buat kita bersama. Seperti memberikan jubah kita jika ada yang menginginkan baju kita. Kalau seperti itu, lalu bagaimana dengan kita yang mempunyai sistem untung rugi? Berarti rugi dong. Nah, Om Opa, untuk mengasihi sesama, Tuhan pasti akan melihat kita. Suatu saat, apa yang sudah kita berikan, pasti akan kembali kepada kita. Tuhan tidak akan melupakan kita yang sudah baik kepada umatnya. Ada juga Om Opa, ya Yesus pernah mengatakan, jika ada seseorang yang menampar pipimu, berilah juga pipimu yang lainnya. Sebuah ungkapan bukan karena kita kuat ya Om Opa ya, tapi disitulah kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas kita Om Opa. Ya, saya harapkan jika kita mengalami masalah seperti masalah ekonomi, kesulitan emosi dan sebagainya, datanglah kepada Tuhan, lalu mengadulah kepada Tuhan apa yang sudah kita rasakan. Percayalah Om Opa, Tuhan akan mendengar semua doa kita dan menjawabnya dengan caranya sendiri. Nah, kita perlu kita doakan juga semua orang yang saat ini sudah pernah menyakiti hati kita. Ya, memang agak berat Om Opa jika kita harus mendoakan mereka-mereka yang sudah pernah menyakiti kita. Tapi percayalah, Tuhan akan melihat hati kita yang sudah berdoa bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita Om Opa. Ya, tidak ada masalah tanpa sebab Om Opa. Demikian juga dengan konflik yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan pasti akan memberikan solusi di setiap masalah kita, Om Opa. Ya, tinggal bagaimana kita ini sebagai umatnya mau datang dan memohon kepadanya untuk membantu kita. Nah, kalau sudah berdoa, Tuhan juga menginginkan supaya kita untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Itu ya Om Opa ya. Nah, solusi untuk mendoakan berbicara kepada orang yang sudah menyakiti hati kita, Om Opa, adalah sesuatu hal yang agak berat untuk kita lakukan. Ya, benar ya Om Opa ya. Kalau kita sedang sakit hati, ya kita akan sulit sekali berbicara dengan orang yang sudah pernah menyakiti hati kita. Tetapi Om Opa, kenapa tidak kita lakukan jika kita belum mengetahui hasilnya? Ya, dan jika nanti hasilnya pun membuat kita bahagia dan bisa berdekatan dan tidak bermusuhan lagi, kenapa tidak kita lakukan sekarang? Nah, perintah Yesus untuk saling mengasihi sesama bukan hanya untuk mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, namun juga berlaku untuk mengasihi musuh kita. Jadi semuanya berlaku Om Opa ya, bukan hanya untuk keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, tapi juga ini berlaku untuk musuh kita. Ya, orang yang sudah pernah menyakiti hati kita. Jadi jika kita merasa bahwa untuk mengasihi musuh kita atau orang yang pernah menyakiti hati kita ada sebuah tindakan berat, kita perlu bantuan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam menyelesaikan setiap masalah dengan musuh kita, Om Opa. Dan jangan lupa Om Opa untuk selalu berdoa dalam setiap kondisi kita, ya termasuk untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita dengan penebusan berupa darah di kayu salib anaknya yaitu Yesus Kristus. Nah, itulah yang disebut kasih agape Om Opa, yaitu kasih yang mau berkorban bagi orang lain, tidak memandang siapa yang ditolong, lalu kasih yang hanya dimiliki oleh Tuhan Allah,
Ya, jadi saya harapkan kita semua Om Opa yang ada di sini bisa menyontoh kasih Yesus yang sudah berkorban demi menebus segala dosa kita. Nah, Om Opa, banyak yang mengatakan jika kita sudah berumur lebih dari umur emas, yaitu lebih di atas 50 atau 70 tahun, akan gampang emosian. Dalam arti kata, ya, jika dalam arti kata emosi kita akan lebih nampak jika kita sudah berumur di atas 70 tahun. Ya, sebagai contoh nih, jika kita sedang menonton film, ya, film sedih, nah emosi kita akan bermain Om Opa. Ya, kita akan menangis mengikuti alur cerita film tersebut yang sedang sedih. Jika bernuansa marah pun, maka emosi kita akan ikut marah, ya, mengikuti cerita film tersebut yang sedang bernuansa marah. Nah, saat ini Om Opa, Tuhan Yesus memanggil kita semua yang ada di sini untuk mengikut Dia. Jika kita menginginkan untuk mengikuti Yesus, segala hal yang menjadi masalah kita dengan orang lain bisa kita selesaikan dalam nama Yesus. Ya, asal kita mau berserah atas kehendaknya. Nah, Om Opa, coba bayangkan misalkan kita sudah berbaikan dengan musuh kita, Om Opa, ya, hidup kita akan lebih tenang jika tidak ada masalah, kan Om Opa? Benar ya? Nah, kalau begitu, mulailah dari sekarang, jadilah pengikut Yesus, Om Opa. Ia selalu menyebarkan kebaikan pada setiap orang termasuk kepada musuh kita. Ya, jadi berlaku ini Om Opa, bukan hanya kepada saudara kita, teman kita, tapi juga kepada orang yang sudah pernah menyakiti hati kita. Ya, sebarkan kebaikan, sebarkan senyum, ya, selalu berbincang terlebih dahulu kepada orang-orang di sekitar kita, ya, termasuk kepada musuh kita. Ya, jangan sampai kita sering mendoakan orang lain, ya, berbuat baik kepada teman kita, begitu mendapatkan masalah yang bermusuhan dengan orang tersebut, ya kita lupa deh, ya, segala ajaran yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Begitu kita bertengkar dengan orang tersebut, ya kita lupa deh, ya, terus kita musuhan lagi. Ya, jangan sampai Om Opa, ya, jangan kita lupa semua ajaran sudah Yesus berikan. Nah, Om Opa, jika saat ini, ya, kita berdoa untuk segala permasalahan kita, termasuk masalah kita dengan orang lain, percayalah Om Opa. Nah, Tuhan akan memberikan solusi menurut caranya sendiri. Dan Om Opa, jika kita selalu mengikuti segala perintahnya, percayalah Tuhan akan memberikan upah yang besar di surga dan status kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow, ini sebuah gelar yang dicari-cari Om Opa, ya. Gelar dan status yang hanya diberikan kepada yang lulus ujian dari Tuhan. Nah, jika Om Opa pengen seperti itu, ya tentu tidak sembarang Om Opa. Ya, gelar itu hanya diberikan kepada siapa saja yang sudah mengikut Dia atau mengikut Yesus dengan setia. Mari Om Opa, kita berlomba untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan tersebut dengan cara mengikut Dia dengan setia. Mau Om Opa, ya, kita mengikut Dia dengan setia, tentu dengan segala perjuangannya. Yang mungkin kita dengan bersabar hati, ya, bisa memaafkan terus, ya, tidak selalu marah-marah dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya untuk yang terakhir Om Opa, kita semua, ya, adalah makhluk Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita semua yang ada saat ini mengikuti Yesus? Nah, kita hanya perlu meneladani atau mengikuti sifat-sifat Yesus yang mengampuni, mengasihi, berbuat baik kepada sesama, lalu tidak pendendam, tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Masih banyak Om Opa, ya, segala ujian yang Tuhan berikan jika kita pengen hadiah dari Tuhan, ya, yaitu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, jika saat ini saja Tuhan Yesus mampu memaafkan segala kesalahan kita, mampukah kita semua yang ada di sini Om Opa memaafkan segala kesalahan orang-orang yang sedang berselisih paham atau bahkan pernah menyakiti kita? Nah, maka marilah Om Opa, mulai dari sekarang kita saling memaafkan walaupun sulit. Namun percayalah Om Opa, Tuhan akan menyertai dan memberkati niat baik kita untuk memulai persahabatan dengan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk firman yang sudah berikan pada kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami akan persahabatan di antara kami dengan sesama kami. Bila semua persahabatan sudah kami jalin saat ini Tuhan, hingga saat ini
tidak akan retak karena sebuah masalah. Terima kasih Bapak, kini kami akan melanjutkan ibadah kami pada saat ini. Engkau berkatilah, semoga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, ampuni dosa-dosa kami, dan biarlah hanya melalui nama anak Yesus Kristus kami sedang berdoa dan ucap syukur. Amin. Saat hening bagi kita mau apa? Om Opa, mari kita berdoa bersama. Bapa kami ada di surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa untuk berdoa. Dan kali ini Bapa kami akan mendoakan doa-doa kami dalam doa syafaat ini, orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang pertama kami ingin mendoakan untuk orang-orang yang sedang sakit ya Bapa, untuk orang-orang yang sedang membutuhkan kesembuhan, dan juga yang sedang masa penyembuhan. Kami tetap berharap bahwa Engkau tetap selalu beserta dengan mereka dalam segala kondisi yang sedang mereka hadapi. Untuk Bapak Efek Pelen Kahu, Ibu Smartini Site, Ibu Aurelia Site, Bapak David Sebuah, Asa Tru, Ibu Paulina Hakat, Bapak Budiman Buntong, Bapak Anton, Opali, Bapak Joni Kale, Ibu Sri Wahyuni,
Ibu Teomina Silaban, Bapak Bambang, Penontua Purwosono dan Ibu Anita, Bapak Ishak Gunawan, Bapak Danang, Penonton Ibnu Kristanto, Ibu Ratna Ningsi, Bapak Endro Lupito, Oma Ishak Gunawan, Bapak Pospos, Ibu Suwarno, Ibu Vinci Gultom, Saudara Andika Wicaksana dan Saudara Bintang, Ibu Rivolia, Saudari Yemima, Saudari Griselda, Ibu Anggun, Saudari Desnaya, Saudari Elizabeth, Bapak Delerianto, Bapak Jufral Makauntung, Ibu Krishna, Saudari Gabriela, Ibu Mulyani, Bapak Victor, Ibu Elizabeth, Saudari Ating, Ibu Linda dan Saudari Gwen, Ibu Yarniati, Saudara Michael Tambunan, Bapak Ferry Marundruri, Ibu Christine, Abi Rahamo, Moses, Bapak Pujiat Moko, Saudari Ariel, Saudara Aryo, Saudari Adita, Saudari Evalina, Ibu Desi Kristanti, Ibu Elizabeth Diona, Bapak Andi Suprianto, Ibu Pamela Victoria, warga negara, dan Saudari Claudia Anastasia. Bapak, kami sangat berharap sekali bahwa di dalam masa penyembuhan mereka semua, Bapak, Engkau tetap selalu sertai mereka semua, juga untuk obat-obatan yang mereka minum, dan juga makan makanan yang mendukung segala kesembuhan mereka. Bapak tetap selalu sertai mereka ya Bapak. Juga untuk mereka yang sedang masa mendekati kesembuhan, Bapak tetap selalu jaga mereka dan biarlah mereka bisa sembuh seperti sedia kala. Bapak yang baik, kami juga mendoakan untuk pergumulan, dana, dan pelaksanaan kompleks di GKI Jati Asih. Kami sangat berharap sekali Bapak bahwa Engkau akan memperhatikan gereja yang ada saat ini, yaitu GKI Jati Asih yang sedang dalam masa pembangunan. Di dalam segala perencanaannya Bapak, Engkau tetap selalu sertai dan berkati, biarlah gerejamu bisa bertambah lebih baik dan bisa menampung semua umat yang Engkau inginkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak saat ini yang mungkin sedang belajar di rumah atau masih belajar di sekolah. Kami tetap berharap bahwa Engkau tetap menyertai mereka di dalam segala pendidikannya, terutama di sekolah Bapak. Engkau melindungi mereka dalam segala sakit penyakit, biar mereka bisa terjaga oleh karena kasih sayang-Mu. Juga khusus yang di rumah, biarpun mereka di rumah, tapi kami tetap berharap bahwa mereka bisa semua Engkau jaga Bapak, tetap menjaga prokes, agar mereka bisa tetap terjaga kesehatannya. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk tenaga medis COVID-19 yang saat ini mungkin sedang berjuang menyembuhkan banyak orang. Kami berharap bahwa Engkau menyelamatkan mereka, memberkati mereka, biarlah mereka bisa sembuh dari segala sakit penyakit. Dan jika mereka nanti belum terkena penyakit Bapak, kami sangat berharap sekali bahwa mereka tidak terkena penyakit karena mereka yang akan menyembuhkan orang sakit tersebut ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan untuk orang-orang yang sedang berduka, yang ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya Bapak, mungkin karena sakit penyakit atau karena hal lainnya. Kami sangat berharap sekali bahwa Engkau selalu beserta dengan mereka di dalam masa kedukaannya. Biarlah mereka Engkau selalu beserta dengan mereka ya Bapak, selalu meneguhkan hati mereka dan selalu melindungi mereka semua. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam pengobatan, sakit apapun yang mereka derita Bapak, terutama untuk COVID-19 dan sakit penyakit yang lainnya. Berkatilah segala pengobatan yang mereka minum, ya, dan biarlah itu bisa menjadi penyembuhan bagi mereka semua. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat perekonomian kami yang sempat terganggu, yang mungkin sampai saat ini terganggu karena banyak tempat usaha yang ditutup. Biarlah Engkau tetap selalu meneguhkan hati kami semua Bapak, karena mungkin banyak di antara kami yang terkena dampak imbasnya karena sakit penyakit ini, banyak tempat yang ditutup. Jadi kami sangat berharap sekali Bapak, Engkau tetap selalu beserta dengan kami. Tabahkanlah hati kami jikalau kami yang mendapatkan masalah tersebut ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini banyak sekali mengalami banyak masalah, tidak hanya sakit penyakit saja, tapi juga berbagai masalah yang sedang kami alami. Kami sangat berharap sekali Engkau beserta dengan kami. Engkau bekerja atas kami Bapak, selalu melindungi kami, menjaga kami, selalu menjawab doa-doa kami. Biarlah kami selalu bersekutu denganmu, selalu berharap kepadamu, tidak kepada lainnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah doa yang jauh dari sempurna ini yang kami lakukan dan kami satukan hanya melalui nama Anakmu Yesus Kristus,
yang sudah menjadi selamat dan penebus dosa kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Om Opa, kembalilah kepada kehidupan kita sehari-hari. Arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita kini dan selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,